Ini memang yang aneh. Tanpa Novel Baswedan, yaitu penyidik senior KPK, KPK malah menunjukkan taringnya. Iya, dalam berita beberapa hari yang lalu, KPK rencananya akan memanggil Anies Baswedan soal pengadaan tanah rumah DP 0% dan juga akan memburu Harun Masiku dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait supaya pemburuan Harun Masiku cepat terlaksana. Wow, ternyata tanpa Novel Baswedan, KPK malah menunjukkan taringnya. Ya, ternyata tanpa penyidik senior KPK, KPK malah terasa tidak punya beban. Ya, menurut saya sih, karena KPK dikabarkan akan memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Ya, kemungkinan menjadi saksi lah dalam kasus pengadaan lahan rumah DP 0%. Dan juga tidak mungkin dalam pengadaan rumah DP 0%, di mana itu adalah program Anies Baswedan pada waktu kampanye kemarin. Tidak mungkin Anies Baswedan tidak mengetahui hal tersebut. Makanya juga pentinglah keterangan Anies Baswedan untuk proses penyidikan di KPK, sehingga biar gamblang dan jelas dan clear. Juga ini terkait Harun Masiku. Harun Masiku juga akan diburu oleh KPK. Bahkan KPK dikabarkan mengajukan red notice ke Interpol, sehingga memudahkan untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Ya, semoga saja Harun Masiku yang sudah hampir 1 tahun lebih, ya supaya bisalah ditangkap oleh KPK untuk dimintai keterangan, supaya kasus Harun Masiku juga bisa lebih jelas dan clear. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Aneh, tanpa Novel justru KPK semakin kuat. Anies hingga Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memastikan jajarannya akan mengusut tuntas seluruh perkara korupsi yang sedang ditangani KPK. Kata Firly akan terus memburu dan menangkap para tersangka yang masuk daftar pencarian orang DPO, seperti mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Seingat saya ada 10 DPO yang kita cari dan sudah beberapa tertangkap. Yang belum tertangkap salah satunya adalah Harun Masiku, kata Firly di gedung KPK Jakarta Selasa 1 Juni 2021. Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR yang juga menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Firly mengatakan setiap orang yang berstatus tersangka yang sudah ditangkap KPK berarti cukup bukti. Berdasarkan bukti yang cukup itu, KPK tidak pernah berhenti untuk mencari para buronan, termasuk Harun Masiku. Firly mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada sejumlah lembaga untuk turut membantu memburu Harun Masiku. Namun, Firly tak mengungkap secara terperinci lembaga yang dimintai bantuannya tersebut. 3 hari yang lalu, kita sudah membuat surat kepada para pihak untuk mencari keberadaan yang bersangkutan, tegas Firly. Sebelumnya, salah satu Kasatgas KPK Harun Al-Rashid menyebutkan Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Namun Harun Al-Rashid mengaku tak dapat menangkap Harun Masiku lantaran dibebas tugaskan dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Firly menekankan KPK tidak pernah berhenti menuntaskan setiap perkara korupsi. Dalam kesempatan ini, Firly menegaskan setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, termasuk dalam penanganan perkara, merupakan tanggung jawab bersama. Sistem yang terbentuk di KPK tidak memungkinkan pekerjaan dilakukan secara individual. Jadi, tidak pernah berhenti dan saya harus kasih tahu bahwa penanganan perkara bukan tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab bersama. Pimpinan KPK pun begitu. Tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak ada yang bisa bekerja sendiri, ujar Firly. Diketahui juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjerat 3 orang dan 1 perusahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul untuk program rumah DP 0% yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan segera meminta keterangan para saksi. Tak tertutup kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Ali, pemanggilan para saksi dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Pemanggilan seorang sebagai saksi dalam menyelesaikan perkara itu tentu karena jika ada kebutuhan penyidikan, ujar Ali dalam keterangannya pada Jumat 28 Mei 2021. Ali mengatakan, mereka yang akan dipanggil sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dan membuat terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini. Proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan bukti, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya. Berikutnya mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi akan kami informasikan lebih lanjut, kata Ali. Diberitakan KPK menetapkan mantan Direktur Utama Dirut Perusahaan Umum Daerah Perumda Pembangunan Saranajaya Yori Cornelis sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP 0% di Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yori, KPK juga menjerat Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut perbuatan yang dilakukan para tersangka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar 152 miliar. KPK menduga perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-setidaknya sebesar sejumlah 152,5 miliar, ujar Gufron dalam jumpa pers di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 27 Mei. Gufron menjelaskan, kasus ini bermula saat adanya kesepakatan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Perumda Saranajaya. Kesepakatan dilakukan oleh Yori dan Anja Runtunewe pada 8 April 2019 yang lalu. Pada saat itu juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yori, dilakukan pembayaran oleh Perumda Saranajaya kepada Anja Runtunewe sebesar 43,5 miliar. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak ada kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukan kajian apresial, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses yang tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Kemudian adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR, Anja Runtunewe, dan PDPSC Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan, ujar Gufron. Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahkan mantan anggota DPR Fahri Hamzah mengirimkan surat terbuka kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang memprotes hasil tes wawasan kebangsaan TWK. Dalam surat terbuka itu, Fahri menyinggung reaksi berlebihan para pegawai KPK yang membuat lembaga penegak hukum itu menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan. Bereaksi berlebihan membuat kalian ketahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan, tulis Fahri Hamzah di akun Twitternya Fahri Hamzah 2021. Pada awal cuitannya, Fahri bahkan mengutip kata-kata bijak dari ibu negara Amerika Serikat periode 1933-45, Anna Eleanor. Otak besar bicara ide, otak sedang bicarakan peristiwa, otak kecil bicarakan orang. Cuit Fahri yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dikatakan Fahri Hamzah, di dunia politik orang bersaing untuk menang sehingga terkadang aturan menjadi nomor belakang. Sementara di dunia penegak hukum, ujarnya, kita tidak harus menang sebab yang penting adalah penegakan aturan. Otak kalian sudah nggak kuat, otak kalian sudah nggak mampu di medan itu. Kalau mau berpolitik ada 3 medan baru, LSM, media, dan parpol, tulis Fahri.
Dia menegaskan ada tempat bagi pribadi-pribadi seperti bekai KPK yang tidak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan, ingin bebas dan energinya besar. Jadilah politisi di dunia bebas merdeka. Jadi aktivis, pebisnis, dan politisi lebih cocok. Kalian dunianya adalah dunia persaingan, tidak teratur, ujarnya.